Bu, ibu jangan tertipu dengan yang namanya umur. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Berapa banyak orang yang meninggal, orang yang wafat, mati, nggak harus tua dulu. Ya tak? Yang kedua, ibu jangan tertipu dengan yang namanya sehat. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa sakit? Tak? Kematian itu pasti dan unik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat mati. Rakyat mati. Murid mati. Udah sampai situ aja. Guru mati gitu. Macam murid. Dia nggak mau nyebut. Jadi kematian itu pasti dan unik. Mungkin di komplek ini ada. Di komplek ibu mungkin pernah terjadi. Mohon maaf ya, ada yang suaminya sakit berat, istrinya yang ngobainin ngurus. Singkatnya, yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Coba. Kan nggak nyangka banget kan ya. Padahal tetangganya nggak ada tanda-tanda sakit loh ya. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Dia orang yang memenuhi janji Allah itu semangat. Kenapa Bu? Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat mati? Nah, alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya. Yang kedua, gemar silaturahim. Bu, silaturahim itu hikmahnya paling tidak minimal 3. Yang sering disebut 2. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, sering-seringlah silaturahim. Gak ada yang amin? Amin. Boleh kok. Kata Nabi kan, maksudnya orang yang baik salah satunya orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan. Baik. Yang kedua, hikmah silaturahim itu apa, Bu? Barang siapa yang ingin dimudahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Orang silaturahim itu, Bu, kalau dia sakit itu insya Allah jadi obat deh, Bu. Pak, kalau di rumah jalannya mengkek-mengkek, aduh, tapi kalau silaturahim, wah, dikenceng-kencengin, biar sehat. Ya. Jangan kita udah sakit ya. Ya. Sakit lagi. Ya kalau sakit itu wajar lah, Bu. Ibu pernah sakit? Ibu pernah sakit? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Mata, di kaki. Ya sudahlah pokoknya itu ya. Kelihatan kan itu wajar ya. Jadi, yang ketiga ini yang jarang disebut. Hikmah silaturahim itu apa? Barang siapa yang ingin terhindar dari mati suul khatimah, sering-sering silaturahim. Sholat malam. Sering silaturahim. Jadi kalau silaturahim itu, Bu, tadi hikmahnya Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Ya, takut. Takut kepada Allah maksudnya apa? Bu, ini penting nih. Jadi orang yang takut kepada Allah maksudnya adalah orang yang takut kepada Allah maksudnya, nggak usah pakai gelas, Bu, udah cukup, nggak usah pakai gelas. Orang yang takut kepada Allah maksudnya takut jika Allah cabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Ada kan orang yang murtad? Ngeri loh, Bu. Kalau orang sudah dicabut hidayah oleh Allah itu apa hidupnya? Nggak ada arti nilainya. Nauzubillah min. Bahkan lebih buruk daripada seekor binatang. Kalau binatang disembelih ada dagingnya manfaat. Tapi kalau orang sudah dalam kekafiran, tidak dalam keadaan iman, nauzubillah min. Makanya Ibu eratkan, dikuatkan, kokohkan iman kita ini. Wala tamutuna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Itu prinsip itu. Ya. Ibu tadi saya katakan, semangat mati gak semangat mati. Tapi alangkah baiknya semangatnya dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya. Takut melanggar hukum syariat Allah. Yang hari ini banyak orang menghalalkan segala cara, Bu, terjang sana terjang sini. Gara-gara warisan bunuh-berbunuh. Ya. Gara-gara kekayaan harta, lupa sama orang tuanya, lupa sama kakak adik saudaranya. Ya. Gara-gara tetangga beli ini beli itu, akhirnya malah ngegosip. Ada kan, Bu? Seperti ungkapan itu kan, Bu, di langit ada matahari gitu. Di bumi ada orang iri gitu kan. Ada temennya sahabatnya yang
dapat rezeki dia kepanasan. Akhirnya kumpul-kumpul jadi bahan gosipan. Nah, untuk bilang nih, Bu, nih tandanya contohnya orang yang sakit hatinya, orang yang hatinya berpenyakit, contoh paling gampang, tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Ya, alhamdulillah nih. Baik. Takut yang dimaksud apa? Takut dicampakkan ke dalam neraka. Itu maksudnya takut kepada Allah. Itu begitu. Makanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at, surat yang ke-9 ayat yang 44:1. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, kemudian dia cegah dirinya, dia tahan dirinya dan hawa nafsunya, tentunya dari melakukan kesyirikan, keburukan, maksiat dan dosa, kekafiran, ya, yang diharapkan ridhanya Allah apa? Cintanya Allah diharapkan. Fainal jannata hiyal ma'wa. Allah jamin orang seperti itu, Allah berikan apa? Surga. Itu takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, maksudnya takut dengan perhitungan yang buruk. Apa yang dimaksudkan dengan takut dengan perhitungan yang buruk? Apa yang dimaksudkan takut dengan perhitungan yang buruk? Nih yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Takut dengan perhitungan yang buruk, maksudnya apa? Takut menjalankan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Itu takut kepada Allah. Iya dong. Ya, itu takut. Tapi ini takut dengan perhitungan yang buruk apa? Takut dengan perhitungan yang buruk apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sampai saya bilang begitu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan takut kepada Allah? Takut dengan perhitungan yang buruk. Takut dengan perhitungan yang buruk maksudnya takut mati su'ul khotimah. Makanya takut mati su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah harus usaha. Yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Bil Islam. Wakhtim lana. Bil iman. Wakhtim lana. Bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Aminnya mana? Takut, jadi takut dengan perhitungan, sebab orang kalau matinya buruk neraka kan, ancamannya ngeri kan, ya. Baik ya, itu maksudnya takut. Coba saya tanya, mana yang lebih baik, meninggal di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Belum tentu. Bagi kita nggak terlalu penting Bu mati di mana, tapi mati dalam keadaan bagaimana, itu yang paling penting. Ya, yang penting itu bukan mati di mana, tapi mati dalam keadaan bagaimana. Contohnya ada mu'alaf. Saudara kita banyak mu'alaf, belajar Islam sungguh-sungguh, ngaji Quran dan Sunnah, masya Allah, berani berdakwah. Dakwanya ke tempat pelacuran. Sekalian pelacur penzina, bertobat kalian dengan tobatan nasuha. Kalau kalian mau bertobat, Allah akan ampuni kesalahan dosa kalian. Allah akan angkat derajat kalian. Allah akan memuliakan kalian dunia dan akhirat. Kalau kalian benar-benar tobat, tobatan nasuha. Kalau kalian benar-benar hijrah dengan sebenarnya hijrah. Kalau kalian benar-benar ibadah dengan sebenarnya ibadah. Allah akan memuliakan maka derajat kalian. Tapi kalau kalian tidak mau bertobat, kalian tetap berzina, Allah akan murka. Allah akan melaknat kalian. Hidup kalian gak akan dimuliakan oleh Allah. Hidupnya gak akan diberkahi oleh Allah. Ya. Kemudian apa? Dan salah satu sebab bencana musibah malapetaka karena perbuatan zina, pelacuran yang kalian lakukan. Nasihatnya bagus Bu, tapi gak diterima Bu. Dia dikeroyok dengan germo-germo sama preman-preman, digebukin sampai mati di tempat pelacuran itu. Saya tanya, ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kok husnul khotimah? Di tempat pelacuran loh. Iya, karena lagi
Walaupun tempatnya matinya di tempat pelacuran, tapi dia lagi berdakwah. Insya Allah husnul khotimah. Ibu yang satunya lagi mati di dalam masjid nih, lagi nyuri kipas angin kesetrum. Ya. Ini mati saya atau mati sangit? Nah, berarti kan nggak terlalu penting mati di mana kan? Tapi yang penting mati dalam keadaan bagaimana. Makanya takut dengan perhitungan yang buruk. Sebab orang kalau mati sulhatimah kan pasti hitungannya buruk. Ibu, ini contohnya. Yang rajin sholawatan siapa biasanya? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Yang rajin pengajian siapa biasanya? Ibu-ibu. Ya. Yang banyak cenderungnya berbuat kebaikan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang suka ngerumpi? Nah, kenapa ibu-ibu lagi? Sudah bagus-bagus kok. Jangan ngerumpi. Makanya jangan ya. Jadi takut dengan perhitungan yang buruk maksudnya apa? Takut mati su'ul khotimah. Yang kelima, orang yang sabar dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ibu ditanya, ibu pengen seneng terus atau susah? Pengen seneng terus atau susah? Nggak mungkin. Kalau ibu seneng terus, kapan dapat pahalanya sabar? Ya nggak? Bu, sabar tuh pakai banyak yang nggak enak-enak loh Bu, ya kan? Tapi nggak ada ceritanya orang itu seneng terus. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Ya. Gitu tuh. Nah, makanya yang penting kalau diberi kesenangan kenikmatan bersyukur. Diuji yang tidak menyenangkan bersabar. Itu konsepnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat terakhir surat 200. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-200. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah kalian mawas diri di negeri perbatasan. Kalau dalam kondisi peperangan, tidak dalam kondisi peperangan pun kita tetap mawas diri dari bisikan hasutan dari syaitan. Ya. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah mencintai orang yang sabar. Itu kalau diberi ujian yang tidak menyenangkan dia bersabar. Kalau diuji yang menyenangkan dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur sungguh azabku amatlah pedih. Sekarang saya tanya, ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Syukur, berarti nggak sabar. Ya. Loh, memang bisa dua-duanya langsung. Kan diberi kesenangan kan bersyukur, ujian tidak menyenangkan sabar. Jadi pertanyaan saya, ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Gimana dua-duanya? Jadi ya, tapi kan kalau apa memang langsung? Kali lagi pertanyaan saya, ibu ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Syukur berarti nggak mau sabar. Sabar berarti nggak mau syukur. Sekali lagi jawab saja, ibu mau masuk surga, ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Soal yang menilai Allah kita dinilai sabar, alhamdulillah. Dinilai syukur, alhamdulillah. Pengerti nggak? Sebenarnya kan hidup ini kan untuk ibadah, ya kan? Tidak ada arti nilainya kalau nggak gunakan untuk ibadah. Nah, ibu tugas kita hanya menyempurnakan 3 hal. Kalau yang zat yang sempurna adalah Allah. Tapi yang kita perlu sempurnakan 3 hal. Apa? Yang perlu kita sempurnakan 3. Nih, yang bisa jawab dengan benar adanya umroh bayar sendiri. Iya, manusia itu yang pertama syukur dulu kan. Yang kita sempurnakan dalam kehidupan tugas kita kan beribadah. Nah, itu ibadah itu mengabdi kepada Allah. Yang kita sempurnakan 3 hal. 1, ikhtiar. Ikhtiarnya harus sungguh-sungguh serius, mujahadah. Yang kedua yaitu doa. Menyempurnakan doa loh, Bu. Maksudnya menyempurnakan doa itu apa? Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan dijauhkan. Kalau menyempurnakan itu doa 2 hal, maksudnya apa? Yang menjadikan dikabulkan, yang menjadikan doa kita dikabulkan, kita amalkan, kita kerjakan. Tapi yang menjadikan doa kita ditolak, tidak dikabulkan, kita tinggalkan. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga apa yang kita sempurnakan?
yaitu tawakal. Ya, kalau sudah ikhtiar dengan benar, doa dengan benar, dan tawakal. Tadi, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza tawakkal fal tawakkal 'alallah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah, pun bersandar tawakal hanya kepada Allah. Amin gitu dong. Amin. Lama banget. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ya. Yang keenam mendirikan sholat. Bu lihat surat Maryam. Ini keterangan singkat semua ini Bu ya. Surat 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun adza'u shalah wa tabu'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Silakan siapa nak membaca? Baca ayat berapa? Ayat 59. Ini baca yang Artinya saja. artinya Fa baca. khalafa min ba'dim khalfun adza'u shalah Ini kalau nggak baca sudah. wa tabu'u syahawat fa sawfa yalqauna Artinya ghayya. aja. Ya. Ayat 59. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, mengabaikan sholat, memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Bu, perhatikan ya. Kata Ibnu Abbas, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Ya, nauzubillah min. Yang ketujuh, number 7, amalan untuk menuju surga, menggapai surga yang ketujuh adalah yaitu gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Bu, untuk untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis tahu. Alhamdulillah ya, jadi harus ikhlas. Makanya biar banyak, yang penting ikhlas. Dan yang ke-8, nah ini singkat semua loh keterangannya ini. Wa yadra'una bil hasanati sayiat. Menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Contohnya Rasulullah, Masya Allah ya, dilempar batu, dihina, dimaki, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Rasulullah tetap tersenyum, Rasulullah memaafkan, Rasulullah mendoakan yang baik-baik, Rasulullah mengajak pada kebaikan. Coba. Kalau ibu disakitin orang, kira-kira jengkel nggak? Berarti ibu punya sifat hasad, iri, dengki, dendam dong. Allah maaf nggak Bu? Maaf. Yang pendendam itu setan atau iblis? Berarti kalau ada yang ngikutin dendam, Bukan kita dendam, kita senyum nanti dia nggak terima. ya harus maafkan. Tapi Allah kan mau maaf. Allah Ghafur Rahim. Kita diam aja, jadi takutnya nanti. Diam tapi kok ngedumel terus. Udah ngedumel, cuma istighfar. Istighfar kok sambil. Bu nih, ini paling penting. Ibunda Aisyah dituduh difitnah, selingkuh. Singkatnya, orang yang menuduh itu mau melahirkan. Ketika melahirkan, dibantu apa enggak? Dibantu. Kalau ibu ada yang jengkelin ibu, nyakitin ibu, terus dia mau ngelahirin ibu, bantu apa enggak? Nah, kalau ibu bantu, yang awas, kesempatan tak pites gitu. Singkatnya Bu, singkatnya. Kemudian apa? Yang memfitnah tadi melahirkan. Ketika melahirkan, apa kata Ibu Aisyah? Kamu nggak usah minta maaf. Aku sudah memaafin kamu. Kamu nggak usah berterima kasih, tapi bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah telah menyembuhkan. Karena Allah menolong dirimu dan bayimu, menyelamatkan kamu dan bayimu.
Aku doakan semoga Allah memberi petunjuk hidayah kepadamu dan memaafkan kesalahan dosamu. Apa sampai gitu? Enggak, Bu. Kemudian apa? Nih, ada ala kadarnya. Semoga bermanfaat untukmu dan bayi. Ibu bisa kayak gitu? Ibu bisa kayak gitu? Nggak bisa. Berarti memang kita harus bakar penyakit hasad iri dengki dendam. Ibu apa untungnya mendendam? Orang itu bukan sering nasihatnya gini kan, udahlah Jeng, ikhlasin aja gitu kan. Ibu juga kalau ngasih nasihat gitu kan, kalau ada yang curhat, aduh aku disakitin, jangan gitu. Ibu bilang, udahlah diikhlasin aja kan. Ya kan? Diikhlasan itu ada 3. Memaafkannya, melupakan keburukan kesalahan dosanya, dan mendoakan yang baik-baik. Itu namanya maaf, udah ikhlasin aja. Itu maksudnya. Memaafkannya, melupakan keburukannya, ya, dan mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat ini? Melupakan masa lalu. Bu, untungnya apa kalau ibu tetap jengkel dengki? Kalau dia masuk neraka pun apa untungnya? Nggak ada. Kalau maafkan dapat pahala, insya Allah, ya, kemuliaan surga diberikan oleh Allah. Sekarang saya tanya, Bu, kalau ada orang yang jengkelin ibu, nyakitin banget. Terus teman ibu bilang, Jeng, itu yang nyakitin kamu, yang fitnah kamu, dia lagi sakit. Ibu bilangnya gimana? Jujur aja ibu berapa? Alhamdulillah, syukurin gitu. Bilangnya gimana coba? Ada orang yang nyakitin ibu, terus teman ibu ngasih tahu, itu yang nyakitin kamu, dia lagi sakit sekarang. Bu, alah betul. Betul. Boleh nanya guys? Iya. Misalkan kita disakitin nih. Ah. Pas lagi disakitin kita curhat nih sama orang. Hmm. Kitanya